Halo Romo, kami berdua ingin menikah, tapi kami memiliki perbedaan, Romo, yaitu perbedaan agama. Kebetulan saya Katolik dan pasangan saya bukan Katolik. Nah Romo, yang ingin saya tanyakan adalah ketika kami menikah, kami tetap pada pendirian kami masing-masing setelah menikah. Kami butuh masukan dari Romo. Semoga jawabannya dapat membantu rencana kami nanti di dalam pernikahan. Terima kasih Romo. Sahabat-sahabat Hidup TV, dimanapun Anda berada, kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang, ya santai boleh, serius juga boleh, karena topik yang kita bahas memang sesuatu yang juga cukup serius, yaitu tentang perkawinan beda agama dan beda gereja. Tamu kita kali ini sungguh istimewa. Siapa dia? Dia adalah Romo Ignaz Tari MSF, Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Banjarmasin. Pasti teman-teman, siapapun juga sudah nggak sabar menunggu bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Halo Romo Ignaz. Halo Mas Sihol. Apa kabar Romo dari Banjarmasin? Kabar baik Mas, sehat-sehat dan COVID sudah mulai pelan-pelan melandai. Ya, puji Tuhan Romo. Moga-moga semua sahabat-sahabat Hidup TV dimanapun Anda berada, sudah divaksin 1, sudah divaksin 2, bahkan mungkin sudah di booster. Semuanya itu adalah untuk menjaga diri kita semua tanpa kecuali. Kalau kita juga memberikan perlindungan pada bukan hanya diri kita sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Sore hari ini, tamu istimewa kita ini luar biasa. Dia selain menjadi Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Banjarmasin, dia adalah sebetulnya untuk pembaca majalah Hidup, wajahnya bukan wajah yang asing. Dia juga penulis, kolumnis, atau juga pengasuh rubrik konsultasi keluarga. Terkait dengan hal ini kita akan bincang-bincang mengenai perkawinan beda agama dan beda gereja. Romo, boleh nggak sih dijelaskan sedikit tentang definisi apa yang dimaksud dengan perkawinan beda agama? Lalu ada lagi perkawinan beda gereja. Baik ya, terima kasih Mas Sihol. Saya berharap bahwa para sahabat Hidup TV yang menonton acara ini itu adalah muda-mudi Katolik yang sedang mempersiapkan untuk menentukan jalan hidup yang dipilih, atau juga orang tua yang memiliki anak muda yang Katolik yang barangkali sedang mempersiapkan jalan hidup yang dipilih. Nah, terkait dengan topik perjumpaan kita, perkawinan beda agama dan perkawinan beda gereja. Barangkali secara sederhana itu bisa saya katakan begini. Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh orang Katolik dengan orang yang non-baptis. Dan itu berarti bahwa perkawinan antara orang Katolik dengan orang Islam, dengan orang Hindu, dengan orang Buddha, atau orang yang tidak beragama. Dan ini yang kita sebut dengan perkawinan beda agama. Dan sedangkan yang kedua adalah perkawinan beda gereja. Perkawinan beda gereja adalah perkawinan yang dilangsungkan antara orang yang baptis Katolik dengan orang yang baptis non-Katolik. Dan itu berarti bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan oleh orang baptis Katolik dengan baptis Protestan atau gereja-gereja evangelis itu adalah perkawinan beda gereja. Saya rasa secara sederhana itu bisa saya jelaskan begitu ya, Mas Sihol dan para sahabat Hidup TV yang terkasih. Baik Romo, jadi perkawinan beda agama adalah
antara orang Katolik yang sudah dibaptis dan sudah memenuhi persyaratan, sedangkan yang non-baptis itu adalah agama apa saja yang bukan Katolik, begitu ya Romo? Yang bukan Katolik, yang dibaptis non-Katolik itu perkawinan beda agama. Sedangkan yang beda gereja itu adalah perkawinan antara orang-orang yang dibaptis Katolik dengan orang-orang yang dibaptis non-Katolik. Mana yang menjadi halangan bagi perkawinan Katolik, Pak? Nah, begini Mas, sebelum saya menjelaskan mengenai halangan dan larangan, tapi baik jika saya jelaskan dulu mengenai perkawinan. Jadi pada dasarnya perkawinan dalam pandangan gereja Katolik itu adalah sesuatu yang luhur, sesuatu yang mulia, dan karena itu perkawinan itu dilihat dari berbagai macam segi, dan salah satunya itu adalah dari hukum dan moral Katolik. Nah, perkawinan itu bisa dikatakan sebagai hak kodrati. Jadi setiap orang memiliki hak kodrati untuk melangsungkan perkawinan. Tetapi hak kodrati ini itu bukannya berjalan tanpa batas. Ya, oleh sebab itu gereja menjemput itu sejumlah norma yang mengatur pelaksanaan perkawinan antara orang-orang Katolik dengan orang-orang non-Katolik yang ingin membangun kebersamaan dalam perkawinan dengan orang-orang Katolik. Nah, oleh sebab itu, Romo, apakah yang dimaksud dengan hak kodrati itu sama dengan hak asasi, Romo? Ya, bisa kita katakan begitu ya. Jadi hak asasi untuk menikah, jadi semua orang itu memiliki hak asasi untuk menikah, tetapi hak asasi ini itu bukannya berjalan tanpa batas, jadi ada batas-batasnya. Dan batas-batas itulah yang kemudian gereja Katolik mengatur dalam prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip moral Katolik. Ya, Romo. Jadi sebagai hak asasi ataupun hak kodrati, ya setiap orang berhak untuk memilih siapa calon pasangannya, begitu ya? Ya, kurang lebih begitu. Kendati pun misalnya kalau calon pasangannya itu memang harus nanti perlu memenuhi persyaratan-persyaratan. Nah, pertanyaan saya, mengapa perbedaan agama misalnya bisa menjadi halangan dalam perkawinan Katolik, dilangsungkannya perkawinan Katolik? Baik. Jadi gereja Katolik itu pada dasarnya atau pada prinsipnya itu menjadikan perbedaan agama sebagai sebuah halangan untuk melangsungkan sebuah perkawinan yang sah. Jadi sekali lagi, pada dasarnya gereja Katolik menjadikan perbedaan agama sebagai halangan untuk melangsungkan perkawinan secara sah. Dan terkait dengan perkawinan beda gereja, itu juga kurang lebih sama. Gereja melarang perkawinan beda gereja. Nah, terkait dengan dua hal ini, tadi Mas Sihol bertanya, ya barangkali juga ini pertanyaan dari para sahabat Hidup TV, mengapa gereja menjadikan perbedaan agama sebagai halangan dan menjadikan perbedaan gereja sebagai larangan? Dan itu karena apa? Karena gereja merasa bahwa perkawinan itu harus dibangun atas dasar iman. Dan karena dibangun atas dasar iman, perkawinan yang dilangsungkan oleh orang Katolik dengan orang yang non-baptis, juga orang yang non-baptis Katolik, itu tidak memungkinkan pihak Katolik untuk bertumbuh dalam iman, untuk menjaga imannya, untuk memelihara imannya. Dan terkait dengan iman di sini, tentu saja bukan hanya iman dari pihak Katolik sendiri, tetapi juga iman dari anak yang akan lahir dari perkawinan itu. Dan oleh karena itulah, maka gereja itu membatasi tadi hak kodrati atau yang tadi Mas Sihol sebut hak asasi, itu dibatasi oleh beberapa norma-norma hukum dan norma-norma moral dalam gereja Katolik. Romo, kalau tetap kedua calon pasangan ini akan melangsungkan perkawinan secara Katolik, apa yang harus dipenuhi oleh si calon yang bersangkutan yang berbeda agama itu agar perkawinan mereka ini dapat dilangsungkan, yang disebut sebagai mereka akan diberikan dispensasi? Apa syarat-syaratnya? Ya, baik Mas Yola, saya rasa ini pertanyaan yang menarik ya. Tetapi sebelum saya menyampaikan syarat-syarat itu baik saya tegaskan lagi bahwa pada dasarnya gereja menjadikan perbedaan agama sebagai halangan untuk perkawinan beda agama
Dan gereja pada dasarnya melarang perkawinan beda gereja. Tetapi jika ada orang Katolik yang memang mencintai pihak yang tidak Katolik, mencintai orang yang non-Katolik, jadi gereja tidak bisa melarang, karena dalam prinsipnya cinta itu kan berasal dari Tuhan. Ya, pastilah Tuhan menanamkan benih cinta itu di dalam hati pihak Katolik, dan jika cinta itu kemudian memang harus berakhir dengan perkawinan, maka gereja memberikan apa yang disebut dengan dispensasi untuk beda agama dan izin untuk beda gereja. Nah, pertanyaannya tadi apa saja syaratnya? Jadi ada beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah pihak Katolik berjanji menyatakan bersedia menjauhkan segala bahaya, meninggalkan imannya. Ya, tadi saya katakan perkawinan Katolik dibangun berdasarkan iman. Dan syarat yang kedua, pihak Katolik berjanji bahwa ia akan berusaha sekuat tenaga untuk mendidik anaknya secara Katolik. Dan yang ketiga, mengenai janji yang dibuat oleh pihak non-Katolik, pihak Katolik, ya pihak non-Katolik diberitahu. Ya, jadi saya ulangi, mengenai janji yang dibuat oleh pihak Katolik, hendaknya diberitahu kepada pihak non-Katolik. Dan yang berikutnya, kedua pihak, baik Katolik maupun non-Katolik, itu hendaknya diajar mengenai tujuan-tujuan, sifat-sifat, dan ciri-ciri hakiki dari perkawinan Katolik. Karena begitu seorang non-Katolik menikah dengan pihak Katolik, maka ciri hakiki atau sifat-sifat perkawinan Katolik itu mengikat keduanya. Artinya sebelum mereka ke jenjang yang lebih jauh, misalnya bahwa sudah memutuskan untuk melangsungkan perkawinan, hal-hal semacam ini sudah harus dibicarakan jauh-jauh hari, ya, Romo. Karena ya, saya betul. lihat syarat-syaratnya cukup berat itu. Misalnya soal pendidikan anak tadi itu kan ya, betul, Mas. Baik sepihak si perempuan ataupun sepihak laki-laki yang berbeda agama, ini harus sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, begitu ya, Romo? Ya, betul. Nah, ketika misalnya apa sebetulnya yang mendorong gereja atau hukum gereja Katolik mengapa tetap mempertahankan ciri khas perkawinan Katolik itu? Nah, dalam konteks perkawinan beda gereja maupun beda agama. Ya. Karena menurut pandangan gereja, perkawinan itu dimaksudkan untuk membangun kebersamaan seluruh hidup. Ya, demi kebahagiaan, demi kebaikan suami istri, dan karena itu gereja merasa bahwa apa yang diajarkan gereja itu baik bagi keduanya, khususnya baik bagi pasangan yang Katolik. Ya, dan oleh karena itulah gereja itu mengajarkan bahwa perkawinan Katolik itu hendaknya dibangun atas dasar iman, dan dalam hal ini iman Katolik. Ya, memang idealnya orang Katolik mesti menemukan jodoh yang juga Katolik. Nah, tentu saja memang ada keberatan, ya. Beberapa keberatan terhadap argumen ini mengatakan bahwa tidak ada jaminan bahwa perkawinan yang Katolik dengan Katolik lebih baik dari perkawinan yang Katolik dan non-Katolik. Tetapi saya sendiri berpendapat bahwa ada fakta perkawinan orang Katolik dan non-Katolik lebih baik, itu tidak bisa dipakai sebagai sebuah acuan yang ideal bagi perkawinan Katolik. Dari pengalaman Romo mendampingi banyak orang muda, entah dimanapun, mungkin juga di Keuskupan Banjarmasin, ya. Ya. Sesudah mereka menikah misalnya, lalu apa yang Romo lihat tantangan praktis yang mereka hadapi dalam perkawinan yang mungkin mereka sampaikan kepada Romo Ignas dalam konsultasi pribadi atau apapun juga gitu. Kira-kira apa yang mereka sampaikan, Romo? Jadi tantangannya itu bervariasi, ya, tetapi beberapa tantangan ini bisa saya sebutkan. Ya, tantangan yang pertama adalah kesulitan bagi pihak Katolik untuk menghayati, menghidupi imannya. Dan kesulitan dan tantangan yang kedua adalah tantangan atau kesulitan untuk mendidik anak yang lahir dari perkawinan
sesuai dengan janji pihak Katolik bahwa dia berusaha sekuat tenaga untuk mendidik anaknya secara Katolik. Dan tantangan yang ketiga itu terkait dengan penghayatan perkawinan. Ya, karena Gereja Katolik itu mengatakan bahwa perkawinan hanya dilangsungkan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan prinsipnya itu adalah satu dengan satu, ya, dan tidak terceraikan. Nah, ajaran ini itu menjadi kesulitan ketika misalnya orang Katolik mendapat jodoh yang misalnya Islam. Dalam Islam, seorang laki-laki atau mungkin sebaliknya diperbolehkan untuk memiliki atau menikah lebih dari satu. Nah, jika hal itu terjadi, maka sangat sulit bagi pihak Katolik untuk menghidupi perkawinan seperti paham dan ajaran Gereja Katolik. Ya, jadi memang bervariasi dan beragam dan menarik ya. Iya, itu Romo. Nah, artinya orang-orang muda Katolik yang menikah beda agama yang mendapatkan atau beda gereja yang mendapatkan dispensasi, apakah gereja memberikan pendampingan khusus enggak Romo kepada mereka-mereka ini? Itu tentu saja Mas. Jadi karena prinsip dalam gereja itu kan, bagaimanapun kalau dalam amanat apostoliknya Paus ya, sukacita gereja itu sukacita keluarga, atau sukacita keluarga adalah sukacita gereja juga. Oleh karena itu gereja mendampingi dengan berbagai cara, ya secara pastoral, keluarga-keluarga termasuk keluarga atau mereka yang menikah beda agama maupun beda gereja. Jadi itu bentuk dari perhatian gereja kepada pasangan suami istri. Artinya Romo, apakah memang ketika mereka katakanlah di sebuah paroki atau di sebuah keuskupan ada semacam pendampingan yang secara massal atau perkeluarga, atau bagaimana cara melakukan pendampingan? Karena tentu saja datanya kan ada di paroki yang bersangkutan. Apakah mereka secara berkala dihimpun untuk bercerita bersama dan segala macam semacam itu? Apakah itu dilakukan? Saya tidak tahu di Keuskupan Jakarta atau keuskupan yang lain ya, meskipun saya dulu pernah menjadi ketua komisi keluarga di Keuskupan Jakarta, tetapi untuk Keuskupan Banjarmasin sendiri itu kami melakukan berbagai bentuk pendampingan. Salah satunya ialah setiap hari Kamis itu jam 4 sore itu terbuka berbagai kemungkinan, termasuk mereka yang akan menikah beda agama atau beda gereja, untuk mengadakan konsultasi langsung dengan saya. Dan konsultasi itu saya sertakan juga kadang-kadang pasutri, termasuk pasutri yang barangkali mereka sudah menikah beda agama atau beda gereja. Ya, dan selain itu tentu saja ketika mereka makin serius untuk menikah, maka ada pendampingan terkait dengan perayaan perkawinan, liturgi perkawinan, dan juga termasuk di dalamnya kursus persiapan perkawinan. Nah, tetapi yang saya lakukan praktis sampai sekarang ini, makin pasangan itu, jika pasangan Katolik itu menemukan jodoh yang tidak Katolik, maka pendampingan terhadap mereka itu jauh lebih intensif daripada ketika mereka menemukan pasangan yang seiman. Oleh karena itulah pentingnya sebetulnya semacam kursus perkawinan ya Romo ya? Iya Mas, betul. Iya. Jadi supaya calon-calon ini memang mengerti gambaran, kurang lebih lah mendapatkan gambaran tentang tantangan dan problematika yang dihadapi. Perkawinan yang seagama saja pun itu sudah ada problemnya, apalagi dengan perkawinan yang berbeda agama. Ya, betul. Tentu saja tantangannya akan berlipat-lipat begitu. Nah, dalam kursus perkawinan hal semacam ini disampaikan nggak? Itu disampaikan ya, karena salah satu tema ya sama seperti di Jakarta juga dan di banyak keuskupan saya rasa salah satu tema yang disodorkan itu adalah hukum perkawinan dan moral perkawinan Katolik. Dan salah satu hal yang biasa dibicarakan adalah itu perbedaan agama. Ya memang ada berbagai topik. Salah satunya perkawinan memang tadi pada dasarnya berbeda, tetapi makin ditambah dengan berbagai perbedaan lain seperti perbedaan agama, ya maka tentu saja ini menjadi bahan yang bisa didiskusikan, dibicarakan bersama. Jadi harapannya ialah supaya perbedaan ini itu harus sudah disadari sejak awal.
Ya, karena seringkali masalah muncul karena orang terkejut. Jadi apa yang semula tidak menjadi masalah, justru di dalam perkawinan itu menjadi masalah. Oleh sebab itu, mereka itu sudah diberitahu. Jadi semacam peringatan dini begitu ya. Hati-hatilah di area ini. Jadi ada perbedaan pribadi, perbedaan karakter, ada perbedaan yang lain ditambah dengan perbedaan agama. Dan terkait dengan perbedaan agama, tantangan yang besar tadi yang saya katakan 3 itu. 1, kesulitan bagi pihak Katolik untuk menghidupi dan memelihara imannya. 2, kesulitan bagi pihak Katolik untuk mendidik anaknya sesuai dengan janjinya untuk memperoleh dispensasi maupun izin. Dan yang 3, kesulitan bagi pihak Katolik untuk menghayati perkawinan berdasarkan paham dan ajaran Gereja Katolik kalau pihak yang tidak Katolik ternyata dia tidak menepati janji yang sudah diketahuinya tadi. Nah, terkait yang pertama jadi kesulitan pihak Katolik untuk mempertahankan imannya. Dia kan Katolik, sebetulnya dia sudah terbangun sebagai seorang Katolik. Yang dimaksudkan dengan di sini apa? Bisa Romo jelaskan sedikit? Apakah ada kemungkinan bahwa dia bisa berubah ke pihak pasangannya, baik yang laki-laki ataupun juga sebaliknya atau perempuan? Jadi gini, Mas Sihol, dan para sahabat Hidup TV yang terkasih, jadi seringkali makanya ada argumen pro dan kontra terhadap perkawinan beda ini. Ya, mereka yang pro itu mengatakan bahwa tidak ada jaminan bahwa perkawinan Katolik dan Katolik itu lebih baik, lebih sejahtera, lebih langgeng dan seterusnya. Dan sedangkan argumen yang kontra itu tentu saja menunjukkan fakta sebaliknya. Ya. Banyak orang Katolik yang goyah imannya justru karena mereka menikah beda agama. Oke. Nah, ya sehingga memang ya menarik ya. Ini situasi yang sangat menarik sebenarnya perkawinan beda ini. Ya. Romo, saya sedikit tentang perkawinan beda gereja. Kalau beda gereja kan artinya sebetulnya yang diimani itu adalah Tuhan Yesus yang sama. Apakah perlakuan yang sama juga dengan yang beda agama? Karena itu jelas-jelas berbeda. Tetapi apakah gereja tidak lebih lunak sedikit terhadap perkawinan yang direncanakan untuk yang beda gereja? Karena Tuhan Yesusnya masih sama. Kitab sucinya mungkin masih sama ya, walaupun mungkin ada perbedaan sana sini, tapi iman itu kan masih sama, Romo. Mengapa dilakukan sama? Baik ya, untuk menjawab pertanyaan ini ya para sahabat Hidup TV yang terkasih, jadi perkawinan itu ada perkawinan Katolik dengan Katolik. Terus ada perkawinan Katolik dengan orang yang dibaptis tapi baptisannya non-Katolik. Dan kemudian berikutnya perkawinan antara orang Katolik dengan orang yang non-baptis, ya. Lalu pertanyaannya apakah dengan yang beda gereja dan juga yang beda agama itu gereja menetapkan standar yang sama. Jadi memang standarnya itu dalam arti tertentu itu ada yang sama, ada yang tidak. Ya, jadi yang sama mana? Yang sama adalah syarat-syarat untuk diberikan dispensasi dan izin itu sama. Sama ya. Jadi sama, syarat-syaratnya itu sama. Tetapi yang tidak sama ialah yang satu ya, yang Katolik dengan orang yang tidak dibaptis, itu gereja mengatakan itu halangan yang menggagalkan perkawinan. Yeah. Ya, jadi perkawinan antara orang Katolik dengan orang Buddha misalnya, itu kan orang yang non-baptis. Jadi itu perkawinan mereka itu sebetulnya dihalang oleh gereja. Sebetulnya tidak bisa dilangsungkan secara gereja. Ya? Betul. Itu sebetulnya itu dihalang oleh gereja. Nah, jika mereka mau menikah supaya perkawinannya sah, dibutuhkan dispensasi. Ya, maka disebut dengan teknisnya itu dispensasi dari halangan nikah beda agama. Dan itu biasanya Bapak Uskup yang memberikan dispensasi itu. Ya, jadi setiap dispensasi harus kepada Bapak Uskup ya? Ya, kepada Bapak Uskup atau juga Vikjen juga bisa ya, atau yang menggantikan prinsipnya. Atau yang diberi otoritas ya? Otoritas ya, otoritas gerejawi yang berwenang ya, gitu bahasanya. Nah, sedangkan yang beda gereja tadi, itu dikatakan perkawinan antara orang Katolik dengan orang baptis non-Katolik oleh gereja dilarang. Nah, jika keduanya ingin menikah, ya, supaya perkawinannya ini itu lebih layak dirayakan,
sesuai dengan ketentuan gereja Katolik, maka dibutuhkan izin. Ya, jadi gereja membedakan dua istilah, satu dispensasi untuk perkawinan beda agama, dan yang kedua itu izin untuk perkawinan beda gereja. Yang satu demi keabsahannya, yang satu demi kelayakannya. Tetapi syarat-syarat untuk diberikannya dispensasi dan izin itu sama. Apa yang dimaksud dengan keabsahan dan kelayakan itu? Boleh dijelaskan sedikit? Jadi kalau keabsahan itu mempengaruhi kalau Mas Sihol atau para sahabat Hidup TV itu pernah mendengar kata cacat, ya. Jadi cacat, ada perkawinan yang oleh gereja itu bisa dipandang sebagai sebuah perkawinan yang cacat. Dan perkawinan yang cacat seperti ini secara mendasar itu dalam arti tertentu itu oleh kuasa gereja itu bisa dinyatakan batal, ya, atau apa yang dalam istilah teknisnya orang-orang belajar hukum itu dianulasi. Nah, itu perkawinan beda agama itu, dispensasi itu bisa menyebabkan tidak adanya dispensasi, bisa menyebabkan sebuah perkawinan bisa dinyatakan cacat. Sedangkan tadi izin itu tidak. Izin itu tidak. Tetapi perkawinan seperti itu jika dilangsungkan tanpa izin dari otoritas gereja yang berwenang, itu perkawinan itu tetap sah, tetapi kurang layak. Romo, dari pengalaman Romo, baik di Keuskupan Agung Jakarta, sekarang di Keuskupan Banjarmasin, apa nasihat Romo kepada orang muda Katolik yang saat ini sedang menjajaki kemungkinan untuk melangsungkan perkawinan beda agama maupun beda gereja? Apa saran Romo kepada mereka? Jadi saran saya yang pertama, kalau ingin menikah dengan orang yang beda agama maupun berbeda gereja, berpikirlah berkali-kali. Ya. Bawalah dalam doa. Ya, kalau dalam bahasa lain itu melakukan discernment, pembedaan roh yang betul-betul, karena memang sekali lagi kita tidak bisa menutup mata ada fakta bahwa perkawinan beda itu berjalan baik dan rukun-rukun saja. Ya, mungkin mereka itu adalah orang-orang yang memang sudah melakukan pembedaan roh yang betul-betul jeli, ya. Ya, maka sekali lagi nasihat pertama, kalau Anda ingin menikah dengan orang yang tidak Katolik, baik beda agama maupun beda gereja, tolong pertimbangkan berkali-kali, bawalah dengan doa, lakukanlah discernment yang sungguh-sungguh. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika akhirnya memang Anda memilih untuk tetap membangun kebersamaan dalam perkawinan dengan pihak non-Katolik, baik beda agama maupun beda gereja, gereja tentu saja tidak ada cara lain selain mendukung dan mendoakan Anda. Ya, dengan catatan perkawinan beda itu menghadapkan Anda pada tantangan konkret terkait dengan penghayatan iman, pendidikan anak, dan untuk menghidupi paham perkawinan sesuai ajaran gereja Katolik. Dan yang keempat, gereja punya prinsip. Prinsip itu adalah sukacitanya keluarga adalah sukacita gereja juga. Jadi apapun pilihan muda-mudi Katolik terkait dengan perkawinan, gereja pasti akan setia mendampingi Anda semua, menemani Anda juga dalam suka dan duka, supaya Anda membangun perkawinan berdasarkan ajaran iman Katolik. Saya rasa begitu, Mas Sihol. Baik, terima kasih Romo Ignaz Tari atas penjelasannya. Tentu saja ini banyak hal yang bisa dikupas lebih dalam terkait dengan tema yang kita soroti pada kesempatan ini, karena memang aspeknya sangat luas dan problematikanya juga tidak mudah untuk kita cari solusinya. Kendati pun juga sebetulnya Romo Ignaz sudah memberikan wawasan gereja seperti apa, dan juga dia tadi mengatakan berpikir ulang jikalau orang muda, teman-teman yang akan melangsungkan perkawinan beda agama dan beda gereja. Itu catatan Romo Ignaz Tari tadi. Sahabat-sahabat Hidup TV dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita pada episode kali ini dengan Romo Ignaz Tari. Nantikan kami akan hadir kembali
dengan topik yang lebih seru, lebih hangat, dan tentu saja semoga menginspirasi Anda semua. Sampai jumpa, selamat berjumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih Mas Sihol. Terima kasih Romo. Ya, Sama-sama. terima kasih banyak.